Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasus 3, Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Anda mengajar tanpa buku teks. Dan ini Bu Ermi ya. Jadi Ya. ini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, Bu Ermi menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan lapor kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana menyikapinya? Di sini sebagai coach-nya saya sendiri Widayanto dan coach-nya ini di sini Bu Ermi dan nanti namanya pakainya Bu Ermi. Ya. Ermi ya. Ini saya baca kondisinya. Bel sekolah berbunyi panjang, pertanda pembelajaran telah usai. Bapak Ibu guru siap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. Di ruang guru ada beberapa guru yang masih bersiap akan pulang. Ada di sana terlihat Pak Wida dan ada juga Bu Ermi. Dan Bu Ermi terlihat murung begitu mukanya. Murung ya. Murung ya, belum gajian juga gitu ya, akhir bulan suami nggak pulang, belum pulang. Nah dalam hati Pak Wida itu berkata, ini ada apa gerangan nih dengan Bu Ermi? Biar lebih jelas, oke. Kemudian Pak Wida menyapa Bu Ermi. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak. Bu Ermi ini kelihatannya agak kurang semangat nih mukanya. Nggak seperti biasanya energik, senyum, sumringah kayak gitu. Nah sekarang kelihatan murung dan Pak, sedih. Ada apa ini Bu? Sedih saya, nggak semangat, loyo. Lagi rasanya loyo gini loh Pak, nggak semangat. Lagi sakit Pak Bu? Ya enggak juga sih, hanya sedih aja. Tadi habis dipanggil Pak Kepala Sekolah. Oh, berarti habis ketemu dengan kepala sekolah. Apa tentang supervisi tadi Bu? Gimana supervisinya tadi itu? Iya, itu gara-gara supervisi tadi itu kepala sekolah ditegur sama pengawas karena memang saya pas ngajar nggak pakai buku teks. Jadi tadi yang supervisi ada suara Pak Wida. Pengawas, bukan cuma kepala sekolah gitu. Iya, tadi Pak Pengawas masuk kelas saya dan lihat saya, terus menanyakan kok nggak pakai buku teks. Ya, saya kan memang pembelajaran saya tidak pakai buku teks. Saya memang beradu argumen tadi dengan pengawas. Saya agak lemot ini. Ya. Halo, ya, jadi saya memang tadi adu argumen sama pengawas. Gara-gara saya ada.
Cek, cek. Ya, baru dengar Bu, maaf Bu. Tak ulangi ya Bu pertanyaannya Bu. Ulangi. Oleh, oleh. Ya. Berarti tadi pengawas sempat masuk kelas gitu. Iya, Pak Pengawas memang ikut masuk kelas saya tadi. Kemudian lihat saya ngajarnya nggak pakai buku teks. Saya ditegur. Terus akhirnya saya beradu argumen dengan Pak Pengawas. Begitu ceritanya. Terus mungkin Pak Pengawas panggil Pak Kepala Sekolah. Akhirnya tadi saya dipanggil Pak Kepala Sekolah. Itu yang bikin saya bete. Jadi nggak semangat. Oke. Biar nggak bete kira-kira gimana Bu? Ada contoh ini Bu. Kontrak bete ki piye? Mana kira-kira? Ya, Pak Wida bisa bantu saya cari solusinya permasalahan saya ini. Oh ya, sebelum ke masalah buku teks nih Bu, sebelum itulah, kira-kira yang dirasakan Bu Ermi itu sebelum ditegur pengawas tadi, perasaan Bu Ermi ini gimana? Sebelum ditegur itu perasaannya gimana? Sebenarnya saya semangat pas ngajar itu memang saya pakai kuisis, pakai model-model game yang anak-anak juga antusias ketika saya pakai kuisis untuk latihan-latihan soal. Jadi tidak, kalau dulu-dulu kan hanya pakai LKS, pakai paper kayak gitu. Itu nah, saya keren, coba Bu. baru memang pakai, ya, menurut saya juga begitu, tapi dari Pak Pengawas melihatnya dari sudut pandang saya tidak pakai buku teks gitu. Padahal saya walaupun tidak pakai buku teks juga tetap mengacu pada kurikulum. Oke. Nah, kan pada saat membuat soal tuh ya Bu, saat pembelajaran, Bu Ermi kan disesuaikan dengan kurikulum dan buku teks yang ada kan? Udah menyesuaikan kurikulum dan iya kan? Iya, tentunya saya walaupun tidak pakai buku teks, soal-soal saya sumbernya juga berdasarkan kurikulum. Tidak mungkin saya membuat soal-soal yang di luar atau menyimpang dari kurikulum. Baik. Kalau tidak menyimpang dari kurikulum dan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada, paham sekarang. Sekarang menurut Bu Ermi nih, apakah Bu Ermi yakin dengan tindakan yang sudah dilakukan? Artinya dalam pembelajaran, dalam pencapaian tujuan pembelajaran, apakah Bu Ermi sudah yakin dengan model yang sudah diterapkan? Ya, saya yakin sih Pak, karena tiap akhir pembelajaran saya juga minta ke anak-anak biar refleksi pembelajaran. Memang saya di akhir itu melakukan refleksi pembelajaran dan hasilnya anak-anak merasa senang dan termotivasi dengan metode saya ini, dengan game menggunakan kuisis ini. Karena selain itu saya juga pakai modul handout, jadi saya sudah membuat ringkasan rangkuman materi-materi yang saya intisarikan juga dari kurikulum. Nah, dengan demikian anak-anak jadi lebih mudah memahami materi karena materinya lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, saya yakin bahwa handout ini juga membantu anak-anak untuk memahami pelajaran saya. Dan saya rasakan metode saya juga hasilnya cukup signifikan. Jadi menurut saya metode saya ini sudah tepat sasarannya. Oke, itu keren banget kan Bu. Anak-anak pun juga feedbacknya juga sangat oke. Jadi kayaknya is oke aja misalkan ada feedback tentang buku teks gitu. By the way, lalu rencananya Bu Ermi nih, kira-kira ke depan aksinya gimana dengan proses pembelajaran ini? Walaupun tadi sempat ada teguran kayak gitu, ke depan mau kayak mana kayaknya Bu Ermi? Nah, ya itu tegurannya itu memang sedikit membuat saya jadi patah semangat.
kenapa saya niatnya melakukan metode pembaruan, tetapi mungkin orang lain melihatnya tidak seperti itu, jadi kurang tahu makna atau maksud yang saya terapkan. Tapi saya punya komitmen untuk tetap mempertahankan strategi ini karena metode ini sudah terbukti dari hasil refleksi dengan anak-anak, mereka jadi lebih termotivasi dan prestasinya naik cukup signifikan. Wow, itu luar biasa ya Bu Elmi, mantap lah. Dan mungkin pertahankan Bu dan tingkatkan strategi yang sudah diterapkan dalam Bu Elmi mengajar. Tetap semangat ya Bu, Ibu sudah memberikan perubahan yang luar biasa untuk anak-anak dan untuk sekolah. Ya, terima kasih Pak Wida udah mendengarkan curcolan saya. Akhirnya ada orang yang memahami. Tidak semua. Ya, karena tidak setiap orang mungkin paham apa yang saya maksudkan gitu. Tadi seperti mungkin Pak Pengawas juga mungkin salah paham apa gimana sehingga memvonis atau menyimpulkan kalau saya itu keluar dari kurikulum. Ya, saya senang Pak Wida mau mendengarkan curhatan saya dan saya merasa lebih lega. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, tetap semangat. Yuk pulang, udah sore nih. Oke. Thank you very much. Ya, kemudian Pak Wida dan Bu Ermi pulang dengan perasaan yang semangat dan bahagia. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih.